Baik, terima kasih Pak Erwin atas pendahuluannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, mungkin selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang saat ini sedang berpuasa. Nah, tadi mungkin saya sepakat sekali ya menambahkan dengan yang tadi Pak Erwin ungkapkan gitu ya, bahwa pesan yang juga ingin kami sampaikan, kris ini sesuatu terobosan untuk sistem pembayaran yang cemumuah. Jadi manfaatnya gitu ya dengan segala inovasinya gitu, inovasi dengan segala manfaatnya, ini tentunya poin yang sangat kita lihat di depan gitu. Jadi bahwa ada risiko-risiko yang perlu dimitigasi. Nah ini kerja kita bersama, termasuk bagaimana kita melakukan pengamanan atau security terhadap transaksi-transaksi yang kita lakukan. Jadi semua pihak tentunya akan juga ikut berperan serta. Nah, kalau boleh saya tadi juga mengeko gitu ya, bahwa kami semua tentunya sangat menyayangkan penyalahgunaan kris di rumah ibadah yang baru-baru ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, atas peristiwa tersebut kami telah berkoordinasi dengan PJP, dengan seluruh PJP sebetulnya, agar kris yang disalahgunakan tidak dapat lagi menerima pembayaran, sehingga masyarakat tidak merugi. Jadi pertama pemblokiran itu sudah dilakukan, dan saya cek juga terakhir pemberitaan juga pelakunya sudah tertangkap gitu ya, alhamdulillah. Nah, Bank Indonesia bersama dengan lembaga utama dalam ekosistem kris ini seperti ASPI, kemudian seluruh PJP, PIP, kemudian juga PETEN, ini kami terus dari kemarin gitu ya, kami terus menelusuri terkait potensi adanya modus serupa pada merchant lain. Termasuk kita semua juga menelaah database merchant kris untuk mengidentifikasi jika terdapat profil merchant kris yang sama. Jadi kita telusuri satu-satu, dan teman-teman di ekosistem ini bekerja sama dengan sangat erat dan juga dedicated dalam hal ini. Nah, penyalahgunaan ini juga telah ditindaklanjuti, tadi juga sudah diberitakan bahwa sudah ditangkap, dan tentunya Bank Indonesia siap membantu sepenuhnya untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, pada case tersebut gitu ya, penyalahgunaan kris pada rumah ibadah tersebut, kami bisa sampaikan bahwa pelaku mendaftar memang sebagai merchant kris gitu ya, dengan nama restorasi masjid. Namun merchant tersebut tidak terdaftar sebagai tempat ibadah, atau tidak terdaftar juga sebagai merchant donasi sosial, melainkan dia mendaftarkan diri sebagai merchant reguler. Nah, kris milik pelaku yang terdaftar sebagai merchant reguler tersebut ini digunakan pelaku untuk menggantikan tadi kris milik masjid untuk menerima donasi dari jamaah. Nah, saya bisa sampaikan sedikit latar belakangnya gitu ya, bahwa mekanisme bagi pedagang untuk dapat memperoleh kris ini sebetulnya dilakukan dengan cara dia harus melakukan pendaftaran. Dia harus mendaftar menjadi merchant atau pedagang kris gitu ya, melalui PJP yang sudah berizin di Bank Indonesia sebenarnya, yang telah menjadi penyelenggara kris. Nah, dalam proses pendaftaran tersebut, ini yang tadi diungkapkan oleh Mas Erwin gitu ya, bahwa merchant ini perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ini adalah bagian dari si know your customer proses. Termasuk diantaranya data seperti identitas pemilik usaha dan juga profil usahanya. Nah, PJP ini harus memverifikasi data tersebut sebelum menerbitkan kris untuk merchantnya. Nah, untuk khususnya untuk pendaftaran merchant di tempat ibadah atau donasi sosial, ini terdapat data atau informasi tambahan yang perlu disampaikan untuk memastikan apakah merchant tersebut benar merupakan tempat ibadah atau juga donasi sosial. Jadi ada data tambahan. Kenapa? Tadi Pak Erwin sudah ungkapkan MDR-nya gratis gitu ya, jadi tentu saja apalagi juga kepentingan rumah ibadah ini menggalang donasi dan sebagainya, ini sangat penting untuk PJP memastikan merchant tersebut benar tempat ibadah. Nah, beberapa data tersebut antara lain bahwa yayasan dan rumah ibadah ini didaftarkan sebagai badan usaha dengan melampirkan fotokopi KTP, NPWP, kemudian juga akte pendirian, anggaran dasar, dan juga TDP dan NIB. Jadi ini ya, maksudnya secara mekanisme sebetulnya pendaftaran ini juga sudah disertai dengan kewajiban untuk memverifikasi, termasuk apabila misalnya butuh dicek tempat usahanya dan sebagainya. Nah, lalu kemudian hal-hal yang telah kami lakukan gitu ya terkait dengan
peristiwa ini. Yang pertama, Bank Indonesia telah koordinasi dengan PJP yang menerbitkan kris milik pelaku yang terdaftar sebagai merchant reguler tadi untuk diblokir, tidak dapat lagi menerima pembayaran. Kemudian kami menelusuri database merchant kris untuk mengidentifikasi adanya underlying ID atau profil merchant yang sama digunakan untuk pendaftaran kris pada PJP berbeda. Kami koordinasi dengan Peten dan ASPI. Kemudian yang ketiga, kita mengkomunikasikan kepada seluruh PJP untuk mencermati dan meningkatkan awareness atau mencegah untuk mencegah atau mengatasi modus serupa yang terjadi pada PJP lain. Dan kemudian tadi melakukan sosialisasi di media massa terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengguna, oleh merchant, dan oleh PJP. Gitu ya. Lalu kemudian untuk tindak lanjutnya, ini sedikit mendetailkan yang tadi diungkapkan Pak Erwin. Yang pertama, meningkatkan edukasi dan literasi terkait keamanan transaksi kris yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi teman-teman juga pasti paham gitu ya, yang namanya security is nothing without you gitu ya. Jadi semua pihak yang terlibat di sini harus juga melaksanakan perannya gitu untuk menjaga keamanan bersama. Pedagang atau dari sisi merchant, ini diharapkan dapat memastikan keamanan kris yang ditampilkan agar tidak dapat diganti atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Serta secara reguler tentunya memeriksa kris miliknya yang mungkin sudah ditempel gitu ya. Jadi secara reguler diperiksa, benar nggak gitu ya, ini masih kris yang saya tempel di sebelumnya. Sehingga ini benar-benar milik merchant yang bersangkutan dan sudah tidak diganti gitu, secara berkala mungkin harus diperiksa. Nah, kemudian juga merchant yang merasa dirugikan, sebagaimana tadi diungkapkan, tadi sudah bagus sekali gitu ya, merchant yang merasa dirugikan dengan tindakan penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini dapat melaporkan kepada aparat berwajib, segera melaporkan untuk ditindaklanjuti tentunya sesuai ketentuan yang berlaku gitu ya, karena itu adalah merupakan kewenangan dari aparat berwajib untuk menindaknya. Nah, kemudian dari sisi masyarakat, kita semua pengguna gitu ya, tentunya pada saat bertransaksi kris ini dihimbau untuk selalu memperhatikan informasi dalam aplikasi pada saat memindai kris. Jadi tadi memindainya di Masjid An-Nur ya harusnya yang keluar An-Nur. Terkadang kita kita berharap semuanya otomatis gitu ya. Jadi kita memaklumi gitu. Kita masuk ke An-Nur begitu di scan namanya, nama Fitria atau nama Erwin, oh mungkin ini pengurusnya nggak apa-apa lah gitu. Jadi nah padahal itu yang harus di aware gitu ya, memastikan nama merchantnya yang tercantum di aplikasi memang benar merchant yang menerima pembayaran sesuai dengan informasi merchantnya sendiri, bahwa ini yang tertera harusnya Masjid An-Nur misalnya begitu. Nah, kemudian juga itu tadi mengikuti petunjuk pembayaran yang diinformasikan oleh merchant tersebut. Nah, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan transaksi, jadi stop melakukan transaksi apabila menemukan kejanggalan atau informasi yang tidak sesuai dengan profil merchant yang menerima pembayaran atau informasi transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembayaran. Kita mau donasi, tetapi kok masuknya di sini restorasi masjid, gitu ya. Jadi itu mulai kecurigaan kita bangun awareness-nya. Kemudian dari sisi PJP, nah ini PJP sudah kita mintakan untuk melaksanakan ketentuan ASPI atau KASPI, ya, ketentuan dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang telah diterbitkan dengan persetujuan Bank Indonesia. Jadi kami ASPI ini adalah mitra kita gitu ya untuk berbagai implementasi kebijakan Bank Indonesia, dan setiap kebijakan itu selalu kita diskusikan dan juga selalu kita mintakan ketentuan-ketentuan, kesepakatan ketentuan yang harus diberlakukan. Nah, KASPI yang harus dilaksanakan oleh PJP ini adalah yang terkait dengan pedoman edukasi untuk merchant dan pengguna kris dalam rangka meningkatkan keamanan transaksi kris, gitu ya. Jadi PJP-nya juga selain wajib untuk mengedukasi, untuk membangun literasi, dia juga wajib melakukan sendiri know your customer-nya. Kemudian kalau dari Bank Indonesia sendiri bersama industri, sebagaimana tadi diungkapkan, selalu terbuka atas masukan gitu ya dalam rangka terus memperkuat kualitas perlindungan konsumen, termasuk edukasi yang disampaikan oleh pengguna kris. Tadi kontak center PJP dan juga kontak center Bank Indonesia tentunya selalu terbuka, dari bicara juga masyarakat dapat memberikan masukan atau juga diskusi.
Nah, kemudian secara khusus penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan KRIS oleh PJP tadi ya. Yang pertama memastikan proses know your merchant atau semacam know your customer pada PJP dalam memproses pendaftaran merchant baru yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai proses due diligence pada merchant untuk memverifikasi identitas, kemudian juga menetapkan legitimasi layanan atau bisnis, ini tujuan-tujuannya nih ya, dan juga mengevaluasi kemungkinan risiko yang terlibat. Jadi dengan PJP sangat memahami tujuan ini gitu ya, mereka sangat dapat paham atau sangat tahu mana hal-hal atau data-data yang perlu diverifikasi sekali atau 2 kali. Nah, pada saat yang sama, ini juga mendukung untuk membuat proses onboarding merchant baik oleh PJP ataupun merchant agregator yang aman dan sesuai dengan ketentuan. Nah, dalam hal proses akuisisi merchant ini menggunakan misalnya jasa pihak ketiga atau merchant agregator ini, maka kami menetapkan juga gitu ya bersama ASPI perlu dipastikan proses know your merchant ini dilakukan, termasuk verifikasi calon merchantnya. Jadi si merchant agregator pun juga diberlakukan, ya dilakukan dengan standar yang sama jika dilakukan oleh PJP itu sendiri. Kemudian yang kedua, penguatan pengawasan adalah menghimbau seluruh PJP untuk melakukan monitoring kewajaran profil dan transaksi pada merchant sebagai tindakan untuk memitigasi fraud. Jadi bukan hanya data-data yang sudah ada terkait dengan identitas gitu ya, tapi juga dilakukan monitoring kewajaran profil. Wajar nggak gitu profil individu-individu seperti ini gitu ya merupakan pengurus masjid gitu misalnya, dan juga kewajaran transaksinya. Oh, ini misalnya donasi masuk sedemikian gitu ya, tidak ada lonjakan atau segala rupa gitu, atau dia sangat baru gitu ya sehingga perlu ditinjau lagi keberadaan site-nya gitu ya, apakah benar ini ada masjid dan ada penggalangan donasi. Kemudian yang ketiga, untuk bagian penguatan pengawasan, ini melakukan cleansing data merchant untuk meningkatkan kualitas dan juga keakuratan data, agar dapat menjadi tools untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan juga pemantauan. Nah, kemudian juga upaya tindak lanjut gitu ya yang kami lakukan adalah penguatan infrastruktur pendukung ekosistem KRIS. Bank Indonesia akan memfasilitasi ASPI dan juga Peten untuk mengembangkan tadi daftar hitam merchant yang terindikasi fraud atau terbukti melakukan pelanggaran bekerja sama dengan KL terkait, seperti dengan Kominfo gitu ya. Jadi sebagai ini penguatan infrastruktur, kita akan mengembangkan daftar blacklist dari merchant yang terafiliasi dan terindikasi fraud. Nah, tentunya Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dan juga siap mendukung aparat penegak hukum dalam proses hukum dugaan tindak pidana yang terjadi. Nah, mungkin yang terakhir Pak Erwin, yang perlu saya sampaikan, tadi saya sepakat sekali gitu ya bahwa KRIS ini perlu dijaga gitu ya, dan sesuai dengan semangat BSPI, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia, bahwa inovasi itu terus selalu harus didukung, ditingkatkan, tetapi kita sadar dengan adanya inovasi pasti ada risiko yang perlu kita mitigasi. Nah, itu striking the balance-nya yang perlu kita jaga bersama. Nah, keunggulan KRIS tadi sudah diungkapkan banyak sekali keunggulannya, sehingga kalau ada 1-2 loophole yang perlu kita amankan, nah itu kita akan amankan bersama. Nah, untuk fitur keamanan KRIS saya kalau boleh sampaikan gitu ya, bahwa pertama KRIS diadopsi dari standar global IMVCO yang merupakan international best practice. Jadi KRIS-nya sendiri fitur keamanannya sudah sangat baik. Dan kemudian penyelenggara KRIS wajib berizin dan memperoleh persetujuan BI, di mana salah satu aspek yang dipenuhi adalah standar keamanan. Kemudian aplikasi pembayaran yang mendukung KRIS ini menggunakan teknologi keamanan terkini, salah satunya adalah dengan two-factor
authentication. Kemudian aplikasi pembayaran yang mendukung kris ini memiliki fitur anti-fraud detection system yang berfungsi memitigasi transaksi kris yang mencurigakan. Jadi krisnya sendiri sudah sangat aman. Bagaimana tips keamanan gitu ya bagi merchant kris gitu? Nah ini ininya. Pertama tentunya berhati-hati dalam menyimpan kode QR gitu ya, jangan sembarangan yang tidak dapat terlihat gitu ya, sehingga bisa dipantau di tempat yang mudah diawasi untuk mencegah tadi penggantian kris yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, tidak meminjamkan kris gitu ya ke penggunaan yang tidak seharusnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian krisnya mungkin kalau dia yang statis itu harus dilapisi dengan bahan transparan dan dapat melindungi seperti akrilik, kaca dan sebagainya untuk melindungi kerusakan. Dan kemudian jika hilang atau rusak itu harus segera menghubungi acquirer-nya. Dan kemudian yang terakhir adalah memahami cara-cara pembayaran dengan menggunakan kris sehingga merchant dapat membantu pelanggan yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran.